Oke, selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian harian di bab fluida dinamis nomor 11 sampai 20. Oke, nomor 11. Sebuah tabung pitot dilengkapi dengan pipa manometer raksa bermassa jenis P kg per meter kubik. Jika kelajuan udara rho udara yang memasuki tabung pitot 60 meter per sekon, selisih ketinggian raksa adalah, berarti kita tahu ya, rho sama dengan P kg per meter kubik. V-nya yaitu 60 meter per second. Rho udaranya, ini rho raksa ya, rho fluida berarti ya, rho udaranya kilogram per meter kubik. Selisih ketinggian raksa adalah, kita tahu bahwa rumus untuk tabung pitot itu sendiri adalah V sama dengan 2 rho fluida dikali G dikali H per rho udara. Kita akar ya. Kemudian kita hilangkan akarnya, jadi V kuadrat 2 rho fluida kali G dikali H per rho udara. Dimana V kuadrat sama dengan 2 rho fluidanya berapa? P dikali 10 dikali H-nya berapa? H-nya yang kita cari ya, per udaranya Q. Dimana V kuadrat adalah 60 kuadrat. Berarti 20 PH per Q. 60 kuadrat berapa? 3600 sama dengan 20 PH per Q. Sehingga H adalah 3600 Q per 20 P. Kita coret ya. Jadi 360 bagi 2 sama dengan 180 Q per P. Jadi M ini adalah satuannya ya. Satuannya adalah meter. Jawabannya adalah E. Nomor 12. Kelajuan fluida di dalam pipa berdiameter 6 cm adalah 4 meter per sekon. Berarti kita ketahui ya, berdiameter, D1-nya 6 cm, sehingga kita buat satuan SI 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian V1-nya sama dengan 4 meter per second. Kemudian D2-nya yaitu 3 cm, sehingga dijadikan satuan SI 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti V2-nya berapa nih? Kita tahu ya bahwa yang nomor 1 ini adalah pipa diameter besar. Yang 2 ini pipa berdiameter kecil. Berarti kita menurut hukum Bernoulli, berarti Q1 sama dengan Q2. Di mana A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di satu A1-nya berapa? Berarti 1/4 pi. D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi. D2 kuadrat kali V2. Kita coret ya. Jadi D1 kuadrat kali V2 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1 kuadratnya berapa? Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. V1-nya 4. D2-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. V2-nya yang kita cari. 36 kali 10 pangkat min 4 kali 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 V kuadrat. Nah, kita hitung ya. 36 kali 4 berarti 36 kali 4 144 ya. 144 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 V2. Jadi V2 adalah 144 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita coret 144 bagi 9, itu jawabannya adalah 16 meter per second. Jawabannya adalah C. Nomor 13, yaitu pipa horizontal memiliki luas penampang besar dan luas penampang kecil. Air mengalir dari pipa berpenampang besar dengan kelajuan 3 meter per sekon. Jika tekanan di bagian pipa berpenampang besar 4 kali 10 pangkat 5 PA,
Tekanan pada pipa penampang kecil adalah, oke. Jadi kita ketahui dulu ya bahwa luas penampang besar A1 ya yang besar 25 cm persegi. Kita ubah jadi 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Luas penampang kecil yaitu 8 cm persegi. Kita ubah jadi 8 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Air mengalir dari pipa berpenampang besar dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berarti untuk V1-nya sama dengan 3 meter per second. Jika tekanan di bagian pipa berpenampang besar, berarti P1-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat PA 4 Pascal. Tekanan pipa berpenampang kecil adalah, berarti yang kita cari yaitu P2. Oke. Jadi, kita tahu ya rumusnya yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat. Oke. Jadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2. Berarti P1 sama dengan setengah dikali rho V1 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan P2. Oke. Kita sudah punya V1, tapi kita belum punya V2. Berarti kita pakai rumus hukum Bernoulli. Jadi Q1 sama dengan Q2. Q1 berapa? Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya 25 kali 10 pangkat min 4. V1-nya 3 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Berarti V2 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Ini 25 kali 3 ya, berarti 75 ya. Per 8 kali 10 pangkat min 4. Kita coret ya. Jadi V2 sama dengan 75 per 8. Nah, 75 per 8 itu jawabannya yaitu 9,375 meter per second. Oke. Terus kita masukkan nih angkanya. Berarti 4 kali 10 pangkat 4. Ya, ditambah setengah kali rho ya. Rho-nya air berarti 1000 kg per meter kubik. Berarti setengah kali 1000 V1 kuadrat, V1 kuadratnya berapa tadi? 3 kuadrat. Oke. Dikurangi 9,375 kuadrat. Sama dengan P2. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 4. Ditambah 500. Berarti ini 9 dikurangi 9,375. 9 dikurangi ini ya, 9,375 dikuadratkan jadi 78,89. Oke, jadi ini 40.000 ya. Plus 500 kali 78,89 yaitu 39.445. Oke, kita tahu ya bahwa 9 dikurangi 841, itu nilainya min. Jadi ini min kali plus ini berarti min. Oke. 40.000 dikurangi 39.445 jadi 555 Pascal. Oke. Jawaban yang A, tapi ini Pascal. Oke. Lanjut ke nomor 14. Andi masukkan sedotan ke dalam gelas berisi air. Oke. Selanjutnya, ia meniupkan udara di atas bagian ujung sedotan yang tidak terjun air. Ada dua ya, ada dua sedotan. Satunya tercelup air. Oke, satunya tidak tercelup air. Andi meniupkannya di sini. Oke. Peristiwa yang terjadi kegiatan pada peristiwa yang Andi lakukan adalah, oke, kita tahu ya bahwa P tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Oke. Nah, ketika Andi ini memasukkan sedotan ke dalam gelas berisi air, berarti V di ujung sedotan ini itu besar. Dan V di permukaan air itu kecil. Permukaan air kecil. Oke.
V-nya udara ya. Jadi ketika meniupkan udara di sedotan itu kecepatannya dibesar. Dan V di udara di permukaan air itu kecil. Sehingga tekanan udara di ujung sedotan ini, V udaranya menjadi lebih kecil. Karena kenapa? Ketika V di permukaan air ini kecil, maka V-nya besar. Oke. Ketika tekanan udara di permukaan air ini besar, kemudian tekanan udara di ujung sedotan kecil, maka terjadi kenaikan air. Oke. Kan kita tahu nih, kalau misalnya V-nya besar, berarti V kecil. V kecil, V besar. Jadi ketika meniupkan udara tadi, V-nya jadi besar di ujung sedotan. Nah, tetapi di permukaan air ini udaranya V-nya kecil sehingga tekanannya besar. Kemudian karena tekanan di ujung sedotan yang kedua ini kecil, akhirnya air ini akan naik menuju ke tekanan yang lebih kecil. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Selang pemadam kebakaran dihubungkan ke pipa untuk mencapai ketinggian vertikal 15 meter. Berarti hanya 15 meter ya. Diasumsikan pipa saluran air mempunyai diameter yang lebih besar dibandingkan selang. Selisih tekanan minimal supaya air dapat keluar melalui selang adalah, oke, kita tahu ya bahwa rumusnya itu sama dengan P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Berarti ini kita jadikan P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Jadi setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan P2 min P1. Oke, kita tahu ya bahwa untuk mencari V1 itu sama dengan V0 plus rho G kali 2 kali G kali H. 0 plus 2 kali 10 dikali 15 berarti V1 kuadrat, V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Oke. Berarti V1 kuadrat sama dengan 300. Oke. Berarti kita isi sini ya, setengah rho-nya pakai air 300. Oke. V2-nya berapa? Berarti Q sama dengan A2 dikali V2. Berarti V2 itu sama dengan Q per A2. Dimana Q V2, Q-nya itu berapa? Q-nya itu sama dengan Q aja ya. A2-nya berarti 1/4 pi D2 kuadrat. Berarti kurangi 1/4 pi D2 kuadrat per Q. Ini kita kuadratkan sama dengan P2 min P1. Setengah kali 100, 1000 sama dengan 500. 300 min Q kuadrat per 1/16 pi kuadrat D 2 pangkat 4 sama dengan P2 min P1. 500 kali 300 berarti 150.000. Nah, terus ini jadi 16 Q kuadrat per Pi kuadrat D kuadrat pangkat D2 pangkat 4 sama dengan P2 min P1. Oke, ini belum dulu ya. Ini berarti kan 500 kali ini. Terus ini pindah sini berarti 500, berarti ini 500. Oke. Berarti 500 kali 16 berapa? Berarti 100 jawabannya yaitu 150.000. 500 kali 16 berarti plus min 8.000 Q kuadrat per Pi kuadrat D2 pangkat 4. Oke. Berarti kita jadikan dalam bentuk ini Pascal ya. KPA jadi
150 min 8 Q kuadrat per Pi kuadrat D2 pangkat 4 KPA. Oke. Jadi jawabannya nggak ada. Oke, nah ini. Next. 16. Sebuah pesawat terbang memiliki luas total sayap sebesar 300 meter persegi. Berarti A-nya sama dengan 300 meter persegi. Dengan perbandingan kecepatan roda di bawah dan di atas sayap, berarti di bawah berarti 2, di atas berarti 4. Berarti kemudian kecepatan aliran di bawah sayap 400 meter per sekon. Oke, dan massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Gaya angkat pesawat terbang adalah, jika kecepatan aliran di bawah sayap ini adalah 400, maka V2-nya jadi 800 meter per sekon. Karena perbandingannya yaitu 2:4. Udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Berarti F1 min F2 itu sama dengan setengah ya, rho udara V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita kalikan A. Berarti setengah kali 1,2. V2-nya berapa? 800 kuadrat min 400 kuadrat kali 300. Berarti ini 0,6. Ini 640.000 dikurangi 160.000 kali 300. Berarti 0,6 480.000 kali 300. Jadi 86,4 kali 10 pangkat 6 Newton atau 86,4 meganewton. Oke. 17. Sebuah venturimeter dengan manometer dialiri zat cair bermassa jenis rufida 1000 kg per meter kubik. Luas penampang A1 dan A2 berturut-turut 25 cm persegi. Jadi 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Berarti A2-nya sama dengan 10 cm persegi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika di dalam pipa manometer terdapat raksa dan kecepatan zat cair mengalir di A1 sebesar 5 meter per second, berarti V1-nya 5 meter per second. Ketinggiannya berapa? Kita tahu ya rumusnya V1 kuadrat venturimeter dengan manometer itu 2GH rho fluida dikurangi rho ini rho fluida ya, berarti rho raksa dikurangi rho fluida per rho fluida A1 per A2 kita kuadratkan dikurangi 1. Berarti 2 dikali 10 dikali H 13.600 dikurangi 1000. Rho fluidanya berapa? 1000. 2,5 25 ya ini ya, 25 kali 10 pangkat min 4 per 10 kali 10 pangkat min 4. Kita kuadratkan ya, kurangi 1. V1 kuadrat berarti tadi 5 kuadrat. Berarti ini 25 ya. Berarti ini 20H 12.600. Kemudian ini 1000. Ini kita coret ya, 25 bagi 10 berarti 2,5 kita kuadratkan dikurangi 1. 25 sama dengan 20 kali 12.600 jadi 252.000 H per 1000. 2,5 kita kuadratkan jadi 6,25 ya. 6,25 dikurangi 1 jadi 5,25. Ini kita kalikan ini jadi 131.250 sama dengan 252.000. Nah, jadi H-nya itu sama dengan ini dibagi ini 0,52 meter atau 52 cm. Jawabannya adalah D. Nomor 18. 18
Diketahui perbandingan diameter penampang A, B, C, dan D adalah 3, 1, 4, 5. Kecepatan fluida yang mengalir di pipa C sebesar 2 kali. Kecepatan air yang mengalir di pipa B dan D adalah, oke, berarti kita cari ya VB-nya. Perbandingan B-nya kan 1 nih. Terus di C-nya 4. Nah, kali kecepatan C, berarti 1/4 kali 2. Oh, sorry, ini kan perbandingan diameter ya. Oke. Ini perbandingan diameter. Jadi kita tahu ya bahwa rumusnya kan Q sama dengan A dikali V, di mana A terbanding terbalik dengan V. Berarti jika A besar, maka V kecil. Oke. Kita hitung ya rumusnya ya, bahwa berarti rumus perbandingannya yaitu A B per AC sama dengan VC per VB. AB-nya berapa? Berarti AB-nya ini 1, AC-nya 4, VC-nya 2 kali, VB-nya dicari. Berarti VB itu sama dengan 8. Oh, ini AB ambil sama AC ya, berarti kan AB sama AC itu kan dari rumus 1/4 Pi dB kuadrat per 1/4 Pi dC kuadrat sama dengan VC per VB. Kita coret ya, jadi dB kuadrat plus per dC kuadrat. Berarti ini per VB. Jadi ini kita kuadratkan. Jadi 1/16 sama dengan 2 kali per VB. Berarti VB sama dengan 16 dikali 2 kali sama dengan 32 kali. Oke. Kemudian untuk mencari VC berarti AD ya, AD per AC sama dengan VC per VD. Berarti ini jadi kita DD kuadrat per DC kuadrat VC per VD. DD kuadratnya berapa? Berarti 5/4 kita kuadratkan sama dengan 2 kali per VD. Berarti VD itu sama dengan 2 kali 16 bagi 5, 25. Berarti sama dengan 1,28 kali. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 19 yaitu sebuah pipa pitot yang dikelapi manometer raksa digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas. Oke. Berarti kita langsung aja ya dengan rumus rho fluida sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Rho udaranya 4 kg per meter kubik. H-nya sama dengan 1 cm, 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti V sama dengan 2 rho fluida dikali G dikali H per rho udara. Oke, jadi 2 dikali 13.600 dikali 10 dikali 10, 1 kali 10 pangkat min 2 per udaranya yaitu 4. Oke, kita akar jadi 2720 per 4. Berarti V-nya sama dengan akar 680 sama dengan 26 meter per second. 20. Sebuah pesawat terbang punya sayap dengan luas permukaannya 120 meter per second. Kecepatan udara di sisi sayap atas itu berarti V2 itu 50 lebih besar daripada V1. Sehingga gaya angkat pesawat, berarti V1-nya sama V1 ya. Gaya angkat pesawat itu sama dengan 2,535 meganewton atau 2,535 kali 10 pangkat 6 ton. Kita hitung ya, V1 min V2 itu sama dengan setengah
kali rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. 2,535 kali 10 pangkat 6 sama dengan setengah kali rho ya. Rho-nya siapa? Rho udara, berarti 500. V2 kuadratnya, rho udara, sorry Bu. Rho udara berarti setengah kali 1,3. V2 kuadratnya berarti 50 plus V1 kita kuadratkan min V1 kuadrat kali A-nya 120. 2,535 kali 10 pangkat 6 sama dengan setengah kali 1,3 kali 120 berarti jadi 78. Oke, ini 2500, 50 kali 50 ya, plus 100 V1 plus V1 kuadrat min V1 kuadrat kali 120. Kita coret ya. 120-nya nggak usah ya, soalnya kita tadi udah mengkalikannya. 2,535 kali 10 pangkat 6 sama dengan 78 2500 plus 100 V1. Oke, ini kita bagi ya sama 78. Itu jawabannya yaitu 30. Sebentar, kita bagi dulu ya. 2,2535 32.500 sama dengan 2.500 plus 100 V1. Nah, ini dikurangi ini jadi 30.000 100 V1. Terus V1 sama dengan 30.000 bagi 100 sama dengan 300 meter per second. Jawabannya adalah C. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman.